Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa, membaca basmalah terlebih dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti sunnahnya Rasulullah, apa perintahnya Rasulullah, bahwa setiap pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Semoga dengan bismillah yang kita baca, Allah memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu. Allahumma amin. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, Basri ingin mengabsen terlebih dahulu dari kalian. Adelia, oke. Aira, ya. Anak-anakku, nah pada kesempatan kali ini Bu Lastri ingin menyampaikan tentang proyek P5. Di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran yang namanya proyek pembelajaran proyek, ya, pembelajaran proyek. Dan fase D itu adalah fase di mana untuk anak-anak tingkat SMP atau sanawiyah seperti kalian. Dalam pertemuan kali ini, Bu Lastri mengambil sebuah tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah. Apa itu P5? Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka itu kalian dituntut untuk bisa mengeluarkan potensi diri kalian, kemudian bisa memberdayakan diri kalian, masyarakat, baik masyarakat lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, untuk bisa meningkatkan diri kalian. Oh, kemampuan itu apa? Tahu, ya kan? Kemudian pemahaman diri, paham saya tuh seperti apa, ya kan? Dan yang kelima adalah bisa mempunyai peran sosial. Jadi kita bisa mempunyai hubungan sosial baik dengan lingkungan di sekolah maupun lingkungan di masyarakat pada umumnya. Itu adalah tujuan dari kurikulum Merdeka. Jadi kita tahu potensi diri kita, menggali potensi diri kita. Nah, yang kita ambil untuk saat ini proyeknya adalah tentang pengolahan sampah. Permasalahan di lingkungan adalah 1. Rendahnya partisipasi dalam gotong royong. Banyak yang ketika masyarakat mengadakan gotong royong, kita enggan untuk ikut. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Yuk, siapa yang merasa? Tahu kan kita di masyarakat banyak yang buang sampah ke sungai, ke jalan raya, atau di tempat-tempat yang memang bukan diperuntukkan untuk tempat sampah. Itu yang harus kita anggulangi. Yang ketiga, kurangnya peduli terhadap orang lain, apalagi sekarang itu digital, semuanya pakai digital, semuanya dengan perusahaan sendirinya enggak? Iya. Nah, maka dari itu kita itu kurang peduli terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, enggan terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Ayo, siapa tadi yang piket? Kacung. Ya. Padahal kalian semua sudah diberikan jadwal tiket. Hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, tapi banyak yang kurang sadar bahwa tugasnya adalah untuk tiket. Ya, ya. Ya. Kemudian yang kelima, kurangnya kesadaran menjaga dan memelihara taman. Taman-taman yang ada di depan situ sering tuh kalian membuang sampah dari atas. Nah,
jatuh di situ. Enek sampah berserakan, kalian enggan untuk mengambilnya dan menaruhnya di tempat sampah. Nah, itu yang perlu kita tanggulangi. Biar apa? Biar sampah yang ada di tempat lingkungan kita itu bisa teratasi, bisa berkurang. Nah, apa saja capaian yang ingin dicapai oleh program ini atau pengembangan profil ajar rahmatan lil alamin. Yang ingin dicapai adalah yang pertama, kita itu memahami, masyarakat kita itu memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Ajaran agama kita itu mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Cocok apa cocok? Cocok. Terus yang kedua adalah mengenali berbagai pandangan yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengan kita. Jadi masyarakat Indonesia itu kan beragam, baik dari segi agamanya, sukunya, budayanya, ya kan, bahasanya, bahasa daerahnya itu kan beragam. Nah, dari keberagaman yang ada itu menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Makanya kita wajib untuk mengenali dan bangga, kemudian bertoleransi dengan keberagaman yang ada yang kita punya, ya kan? Ya. Dan yang ketiga adalah membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan serta mengenal kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan terhadap masalah yang kita hadapi. Masalah kita adalah sampah, terutama di lingkungan sekolah. Nah, kita perlu untuk memutar otak bagaimana agar sampah yang ada di sekolah itu bisa tertanggulangi dan bermanfaat. Paham? Ya. Lanjutkan. Ini adalah cara menanggulanginya. Ini adalah materi kita adalah sampah. Sampah itu apa? Coba sampah apa? Angkat tangan. Siapa coba? Sampah itu apa? Barang lama atau barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi? Oh, ada lagi? Pengertian sampah itu apa? Barang-barang bekas. Sisa penggunaan rumah tangga. Atau juga yang jenis sampah itu adalah sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk benda padat. Jadi benda padat hasil proses kegiatan manusia. Sisa pembuatan manusia itu namanya sampah. Yang pada umumnya sampah itu sudah tidak bisa digunakan dan dibuang, ya kan? Namun pembuangannya itulah yang menjadi masalah buat kita, dan itu yang perlu kita tanggulangi. Nah, sampah itu dibedakan menjadi berapa? Apa satu? Sampah organik. Apa itu? Iya, sampah yang berasal dari alam dan mudah untuk diurai atau diurai. Yang kedua, apa Cak? Anorganik. Nah, sekarang sampah itu dibedakan menjadi berapa? Apa satu? Sampah organik. Sampah organik. Apa itu? Sampah yang berasal dari alam. Iya, sampah yang berasal dari alam dan mudah untuk diurai atau diurai. Yang kedua, apa Cak? Anorganik. Itu sampah dari pembuatan manusia. Contohnya apa Cak? Styrofoam, apa lagi? Plastik, terus apa lagi? Botol bekas, ya kan? Itu tidak akan bisa terurai kalau
tidak melakukan tindakan, ya kan? Iya, bisa terurai cuma perlu waktu yang lama. Yang ketiga, berbahaya atau ketiga, contoh nih apa? Bekas oli, aki, baterai bekas. Nah, itu termasuk bahan-bahan berbahaya. Atau mungkin sisa dari rumah sakit, atau rumah sakit itu loh, itu adalah termasuk dalam bahan-bahan berbahaya. Yang keempat, sampah kertas. Yang kelima, sampah residu itu contohnya pampers bayi. Sekarang kan zamannya seperti ini, marak toh. Semua bayi itu pakai pampers, jangankan bayi, orang yang sudah tua tidak bisa melakukan aktivitas itu juga pakai pampers. Pembalut bekas itu juga termasuk dalam sampah residu. Itu adalah jenis sampah, ya kan? Nah, dari sini ada yang tidak masih belum paham? Sudah ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Ada 5 cara yang kita gunakan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah, khususnya sampah plastik. Yang pertama, membawa botol minuman dari rumah. Nah, seperti itu. Ya, itu berarti salah satu cara kita mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Botol minuman itu bukan untuk sekali buang, sekali pakai, tetapi dipakai untuk berkali-kali. Yang kedua, membawa bekal dari rumah. Bawa lepak yang tidak sekali pakai, bukan styrofoam loh ya. Itu jangan bawa dari rumah, bawa styrofoam sama saja, itu namanya sampah yang tidak bisa. Kemudian yang ketiga, beralih menggunakan pensil kayu. Pensil kayu kan sudah terurai. Bakar bisa, misalkan ada di tanah, cepat untuk terurai. Yang keempat, membuat bank sampah. Di mana dalam bank sampah itu sampah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya dan kategorinya. Itu adalah cara bagaimana mengatasi sampah di sekolah. Sebenarnya bukan ini mengurangi saja, ya, mengurangi agar sampah yang ada di sekolah itu tidak menumpuk. Kemudian next, ini agar sampah di sekolah itu memang kalau ditiadakan ya mungkin ya saya, yang namanya kita itu ada kegiatan pasti ada hasil pembuangannya, ya kan? Adanya adalah cara mengatasi agar pembuangan sampah itu bisa tertib, tidak berserakan di mana-mana sehingga mengganggu estetika, mengganggu kebersihan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah memberikan edukasi. Edukasi di sini adalah pengetahuan bagaimana cara mengolah sampah agar menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya apa, Cak? Botol bekas untuk pot, untuk bunga, untuk hiasan dinding, untuk hiasan kelas, ya kan? Kertas bisa untuk untuk dibuat kertas sudah dijadikan kreasi seni yang tinggi, ya kan? Apalagi kardus buat tempat pensil. Jadi intinya kertas itu didaur ulang untuk dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Sip. Kemudian ada diberlakukannya sanksi tegas. Siapa yang membuang sampah sembarangan, ada sanksi yang tegas, di mana sanksi itu memberikan efek jerah, tidak akan mengulangi lagi, ya kan? Penjara. Yang ketiga adalah memperbanyak tempat sampah. Jadi tempat sampah itu diperbanyak, ditaruh di tempat-tempat yang sangat strategis. Tempat-tempat tersebut adalah tempat di mana banyak anak-anak berkumpul di situ.
Misalkan kamu jajan dari kantin lah, biasa duduk di situ, maka disitulah tempat sampah itu diletakkan. Biar kamu ketika selesai makan, buang ke tempat sampah hasil bekasnya tadi. Jadi di tempat-tempat yang sangat strategis itu diberikan tempat sampah banyak. Jadi orang satu tempat saja sehingga membuat kalian malas untuk pergi ke tempat sampah. Ya kan? Kemudian ada tempat pembuangan sampah kolektif. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan kan kita berkelas, masing-masing kelas punya tempat sampah sendiri, ya lah. Itu namanya tempat sampah kolektif. Jadi jika masing-masing kelas punya tempat sampah sendiri-sendiri kan kalian iya betul, menghindari pembuangan sampah yang lebih besar lagi, ya kan? Tuh. Dan yang kelima adalah membuat papan larangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah cara mengatasi pembuangan sampah sembarangan. Paham di sini? Yang dibahas adalah permasalahan sampah di sekolah. Untuk lebih luasnya bisa diterapkan di masyarakat atau lingkungan kita, ya kan? Manfaatkan sampah. Ternyata sampah itu masih bisa dimanfaatkan. Yaitu tadi caranya digolongkan sesuai dengan jenisnya. Sampah organik dibuat apa, Cak? Bisa dibuat pupuk kompos, bisa sebagai pupuk tanaman kita di sekolah di taman-taman itu, ya kan? Ya. Kemudian sampah kertas bisa digunakan sebagai mading, tempat tisu, dibuat berapa tadi? Dibuat kertas, kemudian dijadikan kreasi seni yang tinggi, dibuat tempat tekstil dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian sampah botol bekas itu apa, Cak? Vas bunga, ya kan? Dibuat bunganya juga. Apalagi? Celengan, tempat tisu apa dong? Celengan. Jadi masih banyak kreasi yang bisa kita hasilkan dari bahan-bahan bekas itu tadi, ya kan? Kemudian sampah sudah. Jadi sampah yang notabene sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus dibuang itu ternyata masih bisa dimanfaatkan kalau kita punya juga punya kemampuan dan kesadaran itu kan, ya kan? Punya kemampuan tapi nggak sadar, cuma punya kemauan tapi nggak mampu, percuma. Jadi harus punya tiga-tiganya apa? Kemampuan, dan kesadaran. Tiga-tiganya berjalan, insya Allah masalah sampah teratasi. Oke? Kemudian ini babak tugasnya. Ini untuk tugas ini yang pertama adalah praktek pemilihan sampah, di mana nanti kalian itu memilah-milah sampah, mulai sampah organik, anorganik, dan sampah kertas, ya kan? Yang kedua adalah melakukan kerjasama proses pemanfaatan sampah dengan bank sampah di sekolah. Jadi sekolah kita kan punya bank sampah. Ya. Di situ kita bisa mengambil sampah sesuai dengan jenisnya dan kita kreasikan sesuai dengan yang kemauan dan kemampuan kita, kemampuan kategorinya masing-masing. Kemudian ada praktik pengolahan sampah organik, kemudian praktik pengolahan sampah anorganik, kemudian perancang pameran dan melaksanakan pameran. Anak-anak, ini adalah materi kita. Itu pengolahan sampah, kan? Untuk pertemuan yang akan datang, ya tugas kalian, silakan kalian itu bekerja sama dengan bank sampah untuk mencari sampah-sampah yang bisa kalian olah. Ya, jadi pertemuan yang akan datang, kita akan membuat kreasi atau kerajinan dari sampah. Oke? Oke.
Paham ya? Oke. Nanti hasil kerajinan kalian akan kita buat pameran. Paham ya? Oke. Untuk pertemuan kita cukupi sekian. Ada kurang lebihnya belas mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Oke. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.